ini baru nih, saya baru dengar dan saya baru sadar bahwa bapak-bapak bangsa kita itu Iya. adalah mahasiswa ya Mas. Iya, iya. Iya, pernah muda semuanya. Iya, 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 iya. iya. Mas Septian Duta Karisma. Halo, Halo. ketemu lagi. Iya, ketemu lagi Mas. Lama Ya, nih gak ketemu ya. ya. Siap, siap, siap. Oke, malam ini kita akan ngomongin tentang mahasiswa nih Mas. Mumpung ini kan Oke, di bulan Mei ya. yes. Banyak hal sih ya yang sudah terjadi di Indonesia ini, Hmm, gejolaknya Indonesia, iya, apa yang terjadi Indonesia sudah dimulai kemerdekaan itu kan namanya golongan muda loh. iya, Ya, pemuda. ya kita kan ngomongnya ya sekarang mahasiswa mungkin ya Mas Iya, ya. iya, Cuman dulu kan pendidikannya berbeda dan iya, istilah untuk dulu kan golongan muda. golongan muda. Sampai sekarang kemarin ada demo tentang Jokowi 3 periode, Oh yes, itu kan juga mahasiswa. mahasiswa Nah, benar. saya pengen tahu nih, Mas Septian bisa cerita. Sebenarnya apa aja yang sudah terjadi di Indonesia ini yang bukan pelaku siapa ya, aktornya Aktor. atau yang bermain ya, yang ada di cerita itu adalah golongan-golongan mahasiswa. Itu sebenarnya apa aja sih Mas? Oke. Ya, kalau kita bicara soal mahasiswa itu Hmm? erat erat banget Ya, kaitannya dengan perjuangan bangsa ya, karena ya. memang mahasiswa itu adalah kaum terdidik, kaum cendekiawan, kaum intelektual ya. Hmm. Mahasiswa titik tolaknya itu pada apa istilah pada tahun 1990 1900-an, Ya, abad ke-21, abad ke-20 sampai abad 21. ke-20. Iya. Bagaimana kaum cendekiawan ini muncul Oke. dari apa, karena ada semacam impact dari kebijakan Belanda yang bernama Oke. politik etis itu. Iya. Dari politik etis itu banyak kaum kita, kaum Hmm. pribumi ini yang dididik ya Oke. dengan pendidikan barat, akhirnya mereka tersadarkan dan tercerahkan Sebentar. gitu. Menurut Mas Septian, Mm, apa motivasi, apa dasar dari para pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika itu mm. untuk memilih jalur memberikan pendidikan yang layak untuk orang-orang pribumi? Ya, karena gini, apa ya, kalau kita melihat kebutuhan kaum Hmm. kolonial itu ialah bagaimana caranya untuk membangun SDM terdidik, Oke. buruh terdidik Buruh akhirnya. tadi. Tapi itu kan bisa menjadi bumerang ketika mereka Iya, berkumpul dan memberikan berserikat. perlawanan. Iya, Ya, ya nanti kan gini, logika sederhananya ketika apa kaum kaum pribumi, pemuda-pemuda dari Bumi Putra itu ya. bisa belajar bahasa Belanda, akhirnya dia Oh, berusaha untuk membaca dan dia kan ketika berpendidikan, pendidikan itu penyadaran kan. ya. Ketika dia sudah dididik, akhirnya dia ini apa istilahnya, terpantik lah nalar kritis mereka. Nah, akhirnya Oke. terjadi gerakan-gerakan itu. Makanya titik awalnya itu dari gerakan-gerakan apa Budi Utomo, Hmm. dan juga akan nanti ada gerakan yang dari pesantren ya. Sebenarnya Oke. pesantren itu gerakan intelektual, tapi mereka memang jenisnya agama. Tapi bukan dari produk Belanda kan? Bukan berarti, tapi visinya sama, yaitu Iya. visinya ini apa istilahnya jihad fisabilillah istilahnya. Oke. Siap, siap, siap. Ya. Jadi pada mulanya itu dan ya jadi sebenarnya nih ya Iya, kalau kita garis bawahi berarti adanya kita dijajah iya. itu sebenarnya juga meningkatkan intelektualitas Iya, orang-orang pribumi heeh. sendiri Iya, kan. iya, iya. Walaupun di sisi lain secara politik kita memang menentang keberadaan mereka. Iya, iya, iya. Akhirnya kita juga apa ya, apa istilahnya, terbantu Oke. ketika ada apa politik etis itu. Hingga akhirnya lah kita akan mengenal Budi Utomo, terus Oke. Yong Yava, Yong Ya, Zilebes, itu Yong yang Selamat ada di Tempur dan Sumpah sebagainya. Pemuda ya Ya Mas ya. itu kan kaum kaum terdidik semua kan. Ya Ya, mereka ya didikan-didikan mahasiswa semua. Ada ya, mahasiswa Osvia, Stovia, ya. ada mahasiswa teknik apa ITB itu apa itu namanya itu. Terus ada yang dari Belanda itu. Oke, oke. Ya bahkan yang orang-orang dari Belanda itu kayak Bung Hatta, Hmm, Syahrir, hingga Amir dan Abdul Majid dan sebagainya. Ketika dia Belanda, dia masih membackup orang-orang pergerakan yang ada oke, di Indonesia di ini gitu Indonesia loh. ya. Jadi ada semacam kesinambungan Iya, gitu. iya, iya. Bahkan ketika PNI dibubarkan oleh kolonial 1930-an, Hmm, eh, eh, Bung Bung Hatta dengan Syahrir itu membangun PNI baru, ya. yaitu
pendidikan nasional Indonesia. Bagaimana corak geraknya dirubah dari partai massa menjadi menjadi gerakan pengkaderan gitu. Artinya di sini apa? Kita bisa melihat bahwasanya ya orang-orang yang di luar negeri itu bisa support di Indonesia. Artinya kalau kita breakdown kan sekarang teman-teman yang yang dapat beasiswa yang di luar negeri sana seharusnya ketika dia Orang-orang di PPI gitu. PPI itu ketika dia di masih di luar negeri dia bisa berimpact pada negaranya. Nah, kayak Bung Hatta itu Bung Hatta sama Syahrir itu dia membangun jaringan. Nama dulu pernah ada Suluh Pemuda. Penada Suluh Pemuda. Ya, Suluh Pemuda itu gerakan bawah tanah yang itu gerakan radikal bawah tanah 1930 di mana ketua umumnya di Madiun namanya Sutarto. Kalau akan jadi Kolonel Sutarto yang memimpin pemimpin divisi divisi di Jawa Tengah. Oke. Divisi Panembahan Senopati. Oh, Gitu. iya, Itu tahu. cabang di Madiun Sutarto itu. Jadi ini baru nih, saya baru dengar dan saya baru sadar bahwa bapak-bapak bangsa kita itu adalah mahasiswa ya. Iya, pernah muda semuanya. Iya. Jadi sebenarnya bukan mahasiswa yang ikut mewarnai kancah pembangunan negara, tapi mahasiswa itu sendiri yang membangun negara. Iya, dia membangun pondasi. Iya. Berarti tokoh-tokoh yang sering kita dengar di buku sejarah, siapa orang-orang yang membangun BPU, PKI, para diplomat semuanya mahasiswa ya. Mahasiswa semua. Iya. Jadi saya baru sadar ini kenapa saya. Iya, oke. Jadi selama ini ya mungkin agak terpisah ya Mas. Jadi karena mahasiswa itu cenderung ada faktor usia. Jadi seolah-olah kita lupa bahwa bapak-bapak kita guru-guru bangsa itu dulu mahasiswa. Mahasiswa semua, iya. Dan mungkin ada lagi Mas yang bisa diceritakan karena apa ya? Mahasiswa itu kan identik dengan mendobrak. Iya. Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, mereka mendobrak pemerintah kolonial. Iya. Ketika Soekarno berkuasa, mereka juga ada yang mendobrak Soekarno kan. Iya. Mungkin bisa diceritakan dobrakan-dobrakan yang pernah mereka teman-teman mahasiswa lakukan. Sederhananya ini Sumpah Pemuda itu kan teman-teman mahasiswa semua Sumpah Pemuda itu. Oke, itu salah satu dobrakan mereka ya. Iya. Tadi yang saya katakan bagaimana mahasiswa membangun sebuah dasar negara, dasar banget itu, membangun bangsa. Sumpah Pemuda ini adalah awal munculnya bangsa. Iya. Semua dari kalangan-kalangan yang dari Cilebes, dari Jawa, dari manapun dia bersatu, dia berkomitmen dalam membangun sebuah bangsa. Bangsa apa? Bangsa Indonesia. Itu dari itu adalah produk mahasiswa. Iya, produk mahasiswa semua ya itu. Dan Belanda tidak dia tidak berpikir kan. Tidak berpikir. Dia tidak menduga bahwa akan menjadi seperti ini. Iya, uniknya istilahnya nilai-nilai yang ada pada para founding father kita itu masih tertelurkan hingga era kemerdekaan. Iya. Gitu. Keren. Kayak Soekarni, itu juga kaum-kaum intelektual yang dididik era-era kolonial, Soekarni, terus Wikana dan sebagainya, itu sebenarnya memiliki ketalian yang erat dengan para founding father kita. Jadi ketika para founding father kita istilahnya di posisi yang berat kayak Soekarno saat itu harus berkoalisi dengan Jepang untuk meloloskan Jepang tapi Soekarno dan Bung Hatta berusaha untuk membangun jaringan di bawah melalui Syahrir itu. Artinya apa? Ya dari 26 sampai kemerdekaan ada pertalian di situ. Ada pengkaderan istilahnya. Tapi sebentar Mas, saya belum tahu, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga apakah ya pendidikan yang selevel mahasiswa dulu hanya didapatkan oleh kaum ningrat. Iya. Hanya. Apakah ada kemungkinan orang biasa yang punya kecerdasan lalu dia bersekolah? Soalnya kalau saya nonton film-film lama itu ya semuanya orang ningrat. Iya. Dulu memang ningrat sentris ya, tapi gini, uniknya dari orang ningrat itu, bedanya dengan orang ningrat yang berpendidikan intelektual itu, dia meskipun dia ningrat tapi dia mampu memposisikan dirinya. Oke, aku ningrat tapi aku berani turun ke bawah. Bagaimana saya turut mencerdaskan. Kayak Tan Malaka itu kan membuat sekolah rakyat. Kayak lalu selanjutnya Syahrir juga, Bung Hatta juga membangun jaringan-jaringan pendidikan itu. Dari
disitulah kita bisa memahami bahwasanya ya dia melepas gelar ningratnya untuk apa? Untuk mencerdaskan segala Oke, mas oke. apa, rakyat gitu. Iya, 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 iya. Kayak ya banyak, akhirnya kayak apa, ini apa, taman siswa dan sebagainya kan produk-produk yang kaum intelektual yang kaum ningrat yang tercerdaskan Iya, itu iya, kan, iya, itu iya. Oke, oke. akhirnya Jadi nampak. keadaran ningrat dan Iya, sekarang mungkin lebih hegemoni, jadi sekarang kuliah lebih mudah ya Mas ya. iya. Beda dengan perjuangan orang berkuliah zaman dahulu ya. Iya, ya sekarang malah terbalik, kaum-kaum yang seperti saya ini kan, apa ya, ya Bukan yang saya, ya, ya kita beda. yang apa, yang teman-teman mahasiswa yang kayak seperti saya ini seakan-akan kita seperti ini ya, apa istilahnya, seperti menara gading. Kita sudah terpisahkan dengan, istilahnya, eee, materi kita, apa istilahnya, dengan, eee, ini ya, dengan objek perjuangan Iya, kita iya. loh. Soalnya gini Mas, kalau kita ngomongin mahasiswa nih, bahwa mahasiswa sebagai founding father kita, oke Mhm, ya, itu mhm, fix ya. Karena memang mhm, pendidikan yang diterima oleh mhm, bapak-bapak guru bangsa kita memang mhm, pendidikan yang ya jauh mhm. berbeda lah Iya, dengan heeh. mbah saya cuma sekolah rakyat gitu Iya, kan, iya, terus kelas 3 udah nggak sekolah lagi kan iya, beda ya mhm, pendidikan. mhm, Tapi menjadi mahasiswa di zaman dahulu mhm. dan mahasiswa di zaman sekarang itu kan sesuatu yang sangat berbeda jauh Berbeda ya. jauh ya? Sangat berbeda jauh karena Mhm, dulu untuk menjadi mahasiswa tadi mhm. harus ningrat itu kan Iya, ningrat, satu hal mhm, yang itu mhm. tidak bisa didapatkan oleh semua orang kan. Iya, heeh, Dan sekarang orang kalau kuliah pun tinggal niat aja iya, udah bisa kuliah. mhm, Nah, jadi apakah proses perjuangan yang terjadi di zaman dulu, mhm, hal-hal yang diperjuangkan oleh mahasiswa di zaman mhm, dulu dan di zaman sekarang mhm. itu identitasnya sangat berbeda. Apakah apa ya? Kualitasnya sangat berbeda itu menurut Mas Septian apakah mengamati seperti itu? Tentu. Kiranya kalau kita bicara soal founding father itu kita Iya. kan bicara soal kesadaran kolektif Iya. tentang, bagaimana caranya, kita yang hidup di saat itu, di saat Hmm. era founding father itu hidup, bagaimana cara kita segera mungkin untuk mencerdaskan, untuk memperjuangkan Hmm. masa rakyat kita gitu Iya, loh. iya. Nah, karena ya secara apa ya, secara sosiologis, Hmm. ya secara budaya Hmm. kita itu sudah dihinggapi oleh kolonialisme. Iya, Artinya mau iya. nggak mau kita harus survive segera melawan bagaimanapun caranya itu Hmm. loh. Kalau sekarang kita musuh kita ya musuh Kita sendiri. kita sendiri Iya. dan lingkungan juga membangun diri kita jadi seperti kayak gini Iya, gitu loh. iya, iya. Ya, jadi ya kadang-kadang dengan demikianlah mahasiswa itu terasingkan dengan apa, dengan tugasnya Oke. sebagai apa, seorang intelektual dan Iya, iya. cendekiawan gitu loh. Ini kritikan nih Iya, kalau mahasiswa. iya, iya, iya pun saya ketika, saat ini pun saya juga berusaha untuk mengekspresikan dan memanifestasikan pemikiran saya melalui gerakan-gerakan Oke. di komunitas itu Iya, iya, iya. simpelnya seperti itu Termasuk itu. AVM ya Mas. Iya, Oke, itu. oke. Oke. Ya, Ini terakhir ini Mas iya. Septian. Ada beberapa tokoh mahasiswa, Mhm, banyak sekali. mhm, Ya mungkin salah satu mhm. Gi, Sohoki Iya, saya. Suwoki, heeh. Kalau menurut Mas Septian sendiri, sebagai seorang mantan mahasiswa yang Iya, sekarang menjadi guru, iya, siapa tokoh mahasiswa heeh. yang paling Mas Septian idolakan dan apa penyebabnya? Alasannya apa? Iya, iya tadi yang apa ya, itu saya Suwoki, Sohoki. itu sebagai role model saya karena ya Suwoki itu seorang ya, yang orang jujur, Ya, dia adalah seorang intelektual murni ya, dan dia seorang idealis. Beliau lahir di era Jepang ya hmm, 1942, 17 Desember itu. ya, Dia adalah motor gerakan mahasiswa ya, 1966 yang ya, tergabung dalam, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ya, itu. ya. Kenapa saya Hmm, terinspirasi dengan dia karena ya dia itu adalah seorang penggerak. Dia hmm, itu memiliki konsep berpikir yang lurus. Jadi pernah suatu ketika para mahasiswa sudah menumbangkan Bung Karno hmm, ya, mahasiswa dikasih jabatan oleh Orde Baru ya, ya. Bagi Suwoki, mahasiswa itu tugasnya itu seharusnya ketika kamu sudah menumbangkan sebuah tirani, maka kamu kembalilah ke kampus, tidak menjadi DPR gitu ya. ya, itu. Oke. Itu murni banget dan Iya, iya, iya.
Di samping dia anti-kom, Ya. di samping itu dia juga mengkritisi pembantian yang dilakukan oleh Orde Baru pasca 65 itu. Ya, Dan dia juga ketika bergerak di eranya Bung Karno ya, dia juga memiliki afiliasi terhadap Partai Sosialis Indonesia yang saat itu diwakilkan oleh Sumitro Hadijoyokusumo, bapaknya Prabowo Subianto. Oke, Gitu. berarti ini yang harus digarisbawahi oleh para mahasiswa ya, bahwa semua orang itu bisa jujur, bisa tidak, tapi tempat pengujian yang terbesar bagi seseorang adalah ketika diberi jabatan. Iya, iya itu. Oke. Iya. Dan Ki menolak itu karena dia memposisikan dirinya tetap di tengah. Di tengah. Dan gini ya, kita memang sebagai mahasiswa yang hidup di era milenial 2022 ini kiranya harus mampu berdialektika bagaimana ketika lingkungan kita yang demikian, kita harus bagaimana. Kita tidak bisa mencontoh langsung gerakannya Pak Karno dan Bung Hatta secara langsung itu dikira radikal dan sebagainya. Itu kita harus mendekonstruksi lagi lalu kita mengimplementasikan dengan cara lain gitu. Oke. Karena gitu, sesuai dengan zaman. Ya, sesuai dengan zaman, apalagi itu sudah berapa Indonesia 75 200-an tahun yang lalu. Belum sampai Belum sampai. Ya itu udah lama sekali, jadi ada perkembangan yang berbeda. Jadi ketika mahasiswa saya membawa semangat Bapak Guru Bangsa, tunggu dulu, ini persoalannya berbeda, kita hidup di zaman yang berbeda dan kita berkembang dengan cara yang berbeda. Oke. Terima kasih Mas Septian atas kesempatannya. Tumben-tumben kita ngomongin mahasiswa ini ya. Ini mungkin agak keras ini ya. Tapi ya oke. Sangat menarik bagaimana ini yang baru kita tahu, ternyata mahasiswa itu tidak hanya mewarnai kancah perpolitikan bangsa, tapi mahasiswa itu sendiri yang melahirkan bangsa Indonesia. Ngeri. Dan kita juga terima kasih kepada pemerintah kolonial Belanda yang sudah menyekolahkan para ningrat-ningrat kita sehingga bisa melawan. Bisa melawan. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk tetap like, subscribe, dan komen di channelnya History Van Madiun. Barangkali teman-teman mau komen nih, bahas ini yuk. Monggo silahkan. Kalau mau mungkin ada yang pengen cerita nih, iki mbahku dhisik tahu cerita kayak gini lah, meluap-luap iki gak oleh aku tok sing ngoro info iki. Kabeh wong Madiun kuturuh, sak Indonesia kuturuh. Lah monggo bisa duduk di depan saya, kita ngobrol-ngobrol tentang sejarah Madiun boleh, sejarah Indonesia boleh, sejarah dunia boleh. Monggo silakan. Mau sejarah apa? Tata Surya, bebas lah. Tetap tonton terus channel YouTube History Van Madiun. Jangan lupa like, komen, dan wis tak omong nih ya. Oke, terima kasih dan rahayu.